Nih, gue kasih tahu, gue diciptain sama Asnal Masyawi cuma modal ngetik pakai Google VO3. Buset dah tuh bocah. Aku bernyanyi sambil menari, ku ikuti irama lagu ini walau aku bukan orang asli, dibikin dengan tulisan pakai kecerdasan buatan. Guys, aku lagi ada di Monas, tapi aku nggak asli ya, cuma buatan AI aja. Bayangin lu bisa buat video sinematik lengkap dengan suara dan dialog yang hanya dari deskripsi teks. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah bukan? Tapi ini bukan fiksi. Google baru saja meluncurkan Veo 3, teknologi AI terbaru yang mungkin hal tersebut terjadi. Veo 3 ini apakah akan digunakan untuk kepentingan atau hanya ingin memanfaatkan dan memihak kepada hukum? Kenalkan, gue Ricky Anugrah, gue seorang content creator dan juga sekaligus founder atau pemilik komunitas Unlock Pitak. Kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya Veo 3, Google Veo 3 ini bekerja dengan baik, cara kita juga buat dan mengkonsumsi konten serta dampaknya terhadap industri kreatif ya. Maksudnya tuh gimana sih kita di sini akan ngebahas gimana caranya Veo 3 ini bisa bekerja dengan industri kreatif, yang akan gue bahas 3 segmen, yang satu segmennya akan dibahas secara tersingkat gitu saja ya, jangan nggak terlalu lama-lama juga kan, bosen kan. Oke, untuk segmen yang pertama ini kita akan mengenal lebih luas lagi tentang Google Veo 3 ini. Oke, mungkin kalian juga tahu ya Veo 3 ini apa ya, karena Veo 3 ini sangat-sangat viral dan juga lagi dibahas semua orang, menjadi bahan pembicaraan dan bahan keviralan yang sekarang lagi booming, dan mereka tidak percaya bahwa Veo 3 ini ada dan sudah diluncurkan oleh Google, serta kita juga sebagai manusia belum bisa membedakan video yang pro mana, video yang asli mana atau originalitasnya. Jadi Veo 3 ini adalah model AI generatif yang dari Google DeepMind yang mampu menghasilkan video pendek berkualitas tinggi hanya dari perintah teks atau gambar ya. Jadi keunggulannya terletak pada suara, pada kemampuan audio ya, pada kemampuan audio secara natif, termasuk dialog, efek voice dan juga background yang sinkron dengan visual. Veo 3 memberikan pengalaman video lebih sinkron dengan visual ya. Veo 3 memberikan pengalaman video lebih realistis dan imersif, membuka peluang baru dalam konten digital. Maksudnya seperti ini ya. Jadi gua akan memperkenalkan yang namanya Veo 3, Google Veo 3 di dalam kekreatifan atau ancaman ya. Jadi Veo 3 ini dikenal sebagai video yang realistis ya. Bahkan manusia aja belum bisa membedakan mana video AI yang digunakan, yang dibuat oleh manusia, mana konten, mana video yang originalitas ya. Soalnya sama-sama dan juga promptnya lebih detail lagi ya, seperti itu ya. Jadi di sini gua ngebahas bahwa para editor, sutradara, aktor bakalan tergantikan juga ya di AI yang kali ini nih, bisa membuat kita lebih bahaya atau lebih bahagia ya. Ada bahaya dan juga ada bahagia ya. Mungkin ada dua kubu yang sekarang menjadi perhatian, bahwa dua kubu ini, satu mungkin Veo 3 ini akan menjadi masa depan yang cerah, atau satu kubunya lagi akan menjadi ancaman yang buruk bagi para manusia, bahwa menggunakan Veo 3 ini sangat-sangat disalahkan ya. Karena kalau menurut gua ya, kalau semisal gua ada di kubu para bahagia ya, maksudnya masa depan cerah untuk Veo 3, Google Veo 3 ini, gua memikirkan bahwa ya udah, itu bagus karena Google Veo 3 memberikan suasana bahwa editor kan biasanya kan pada ini ya, pada susah nyari sumber daya yang kayak nyari backsoundnya susah banget, terus nyari apalagi nyari filternya yang apa ya, yang pas, atau mungkin statistik dalam pewarnaan di dalam videonya gitu ya.
apalagi masalah audio juga sangat diperhatikan biasanya seperti itu ya. Kalau semisal kita membuat film ya, kita membuat film kan, kita kalau membuat film kan harus mempunyai yang namanya aktor, sutradaranya, editornya mana, dan biaya-biaya dari tiga pekerjaan ini kita bayar berapa, terus editor kita kasih aplikasi-aplikasi yang sudah berpengalaman bagi para editor gitu kan. Kalau semisal orang-orang yang masih bisa berkreatif ya, itu yang bisa diomong sebagai orang yang kreatif, editor yang kreatif seperti itu. Tapi kalau gua ada di kubu orang yang ancaman VO3 ini, justru gua sangat-sangat bahaya ya, justru gua sangat-sangat waspada dan juga khawatir bahwa VO3 mungkin bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita jangan memikirkan hanya berprasangka baik, tetapi kita juga butuh yang namanya prasangka buruk untuk bisa melihat bagaimana orang ini tanggung jawab atau tidak terhadap VO3 yang sudah diluncurkan saat ini. Maksudnya kalau menurut gua nanti ada salah satu kreator yang mungkin lagi membahas politik, dia nggak suka politik tapi dia suka membuat meme-meme yang kayak pas itu yang lagi viral tuh, yang video Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di luar ya fotonya ya, jadi nggak gua sebutin ya seperti itu ya kan. Salah satu mahasiswi itu kan di penjara karena tidak itu pelecehan terhadap gambar gitu. Maksudnya bukan dianya melecehkan gambar, tapi dianya yang membuat gambar pelecehan gitu. Jadi seperti itu tuh. AI sekarang sudah semakin jinak dan juga semakin pintar lebih dari kita ya. Jadi kita sebagai manusia juga justru harus lebih pintar daripada AI begitu seharusnya ya. Biar apa? Biar industri kreatif yang seperti pekerja-pekerja sekarang seperti editor ini masih tetap mengedit dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara di AI kan, dengan cara prompt ini nanti buatkan ini kayak gini ya. Misal nanti kita buatkan 4 orang yang sedang berjalan mengelilingi dunia, langsung videonya seperti yang lagi diterangkan seperti itu loh. Apalagi sekarang takutnya AI ini yang video VO3 ini bahkan sudah bisa mencapai 1 menitan, apalagi 2 menit. Oke, kita akan lanjut ke ini ya, segmen yang kedua ya. Apakah bisa VO3 dengan kemampuan hebat bisa menggantikan peran manusia? Banyak yang khawatir VO3 ini bisa mengancam pekerjaan industri kreatif seperti aktor, sutradara, dan juga editor ya. Dan tetapi di sisi lain itu bisa juga menjadi alat bantu yang powerful untuk kreator yang terutama punya keterbatasan sumber daya. Bahkan seorang Elon Musk aja memuji VO3 sebagai inovasi luar biasa. Kalau Elon Musk kagum, berarti artinya teknologi ini patut diperhatikan. Jadi gua akan bahas di sini ya tentang dampak terhadap industri kreatif ya. Di segmen yang kedua ini gua akan ngebahas dampak industri kreatif ini terhadap industri kreatif ini bagaimana. Jadi nggak boleh cara tembok ya. Jadi yang namanya kita sebagai manusia kan kadang kita perlu yang namanya alat-alat ya, perlu yang namanya sumber daya ya. Maksudnya di sini kenapa di berita bahwa ini bisa menjadi alat bantu yang powerful. Kita garis bawahi alat bantu yang powerful untuk kreator terutama punya keterbatasan sumber daya. Maksudnya itu sumber daya apa sih? Sumber daya alat-alat konten kreator, sumber daya alat-alat editor apa saja. Jadi seperti ini. Gua di sini sebagai sisi editor. Gua harus mengedit video-video yang lagi mentah sekarang ya, video-video mentah. Ya maksudnya video mentah itu video yang cuman di video doang ya. Jadi cuman video, tidak ada background, tidak ada apa, cuman ada suara angin atau apa, atau ada suara manusia yang lagi pada berjalan gitu kan ya. Jadi gua di sini disuruh membuat video. Nah, kalau kita pikirkan, kalau kita logikakan, berarti kalau gua sebagai editor yang baik sebagai editor yang harus membuat video tersebut, berarti kita harus membutuhkan yang namanya software yang
lebih powerful, software yang mungkin gue sudah berpengalaman gitu ya. Sebagai editor itu harusnya syarat utama dari editor adalah mengalami semua pengalaman di software, entah itu dalam toolsnya, entah itu dalam fitur-fiturnya. Mereka harus mengerti fitur ini buat apa sih, fitur ini buat apa sih. Semua software itu sama aja, tetapi mereka mempunyai perbedaan masing-masing. Tidak terlalu hak cipta banget ya, apalagi CapCut, Adobe Premiere, apalagi DaVinci, terus Motion, terus CapCut dan yang lainnya tuh mereka mempunyai perbedaan dan mempunyai persamaannya masing-masing gitu. Jadi bagaimana caranya gua bisa mengedit video dengan lancar dan video mentah ini benar-benar pas ya, video mentah ini benar-benar pas, mempunyai background yang sama, mempunyai transisi ya, transisi di videonya. Bagaimana video nanti, kan video 1 sudah jreng ya, harusnya kan nanti video 2 ada yang namanya transisi. Kita mempelajari cara transisinya, kita mempelajari filter videonya, kita mempelajari roda warna itu roda warna yang membuat kita semakin pusing sih sebenarnya ya. Kalau di DaVinci pasti mempunyai yang namanya grafik pewarnaan, bahwa bagaimana sih caranya biar video kita itu warnanya seperti ini nanti lebih terang lagi. Tadinya gelap tapi lebih terang, atau lebih ilusinasi gitu, kayak abu-abu gitu, abu-abu asap kabut gitu kan, biasanya ada yang seperti itu. Aslinya nggak ada kabut-kabutnya, tetapi di sini ada kabutnya. Bagaimana cara kita menambahkan efek-efek atau suara atau kamera yang biasanya goyang-goyang kenceng banget kayak gini, kita jadikan pelan kayak gini. Bagaimana caranya? Nah, itu perlu yang namanya editor ya, perlu yang namanya editor, dan editor tersebut mempunyai pengalaman bahwa dia sudah mengalami dan memakai software tersebut ya. Nggak harus terlalu kamu harus pakai editor CapCut aja yang kamu nggak ngerti. Ya udah, kalau kamu nggak ngerti CapCut gimana tuh, kan susah lagi kan. Ya, jadi seperti itu tuh. Tetapi di sini memang mohon maaf ya, gue juga sebagai identik gini aja. Manusia kan rata-rata ada yang malas, dan konten-konten mereka tuh rata-rata juga konten AI semua, suara dengan AI, gambar dengan AI, dan diupload ke internet. Mereka memanfaatkan viewers dan memanfaatkan uang dari kalian yang pada melihat video tersebut. Nah, jadi itu gimana sih rasa kreatif kita? Ayo dong, kreatif kita tuh bukan kepada AI. Kalau kalian membutuhkan AI, sama aja kita memuji-muji dan kita tunduk kepada robot pada suatu saat nanti. Percaya atau nggak percaya, tahun kemajuan kita bakalan tunduk kepada AI, kita bakalan tunduk kepada robot. Nggak percaya, silahkan buktikan di tahun selanjutnya, di tahun-tahun kedepannya. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk pembahasan yang segmen kedua, gua aja kalau kreativitas kayak gini nih, ini sebenarnya kreativitas yang mencari ide di dalam AI. Gua jujur membuat konten seperti ini memang mencari ide di sebuah website, di sebuah AI ya. Jadi mereka cuman mengatakan, oh ini ide yang lagi viral, ini ya ide lagi viral banget nih, kayak gini. Ya sudah, nanti kita cari, oh kayak gini detailnya, dan cari berita layaknya, maksudnya apakah ini benar-benar viral, apakah ini benar-benar asli, no hoax gitu ya. Oke, kita akan lanjut segmen ketiga atau terakhir. Maksudnya apa ini, etika dan masa depan AI terhadap industri kreatif ya. Tetapi kita juga harus memikirkan kan bahwa soal etika, apakah penggunaan AI dalam pembuatan konten bisa mengurangi nilai orisinalitas atau dan kreativitas manusia. Maksudnya begini ya, maksudnya di dalam segmen ketiga ini gua akan membahas tentang etika dan masa depan AI terhadap industri kreatif ya. Sebenarnya kalau semisal Google Veo 3 ini sudah bisa memperpanjangkan, sudah bisa membuat AI-nya dalam waktu 1 jam, seorang yang bernama penulis pengarang cerita
Mereka nggak perlu lagi memerlukan sutradara, mereka nggak perlu lagi memerlukan mencari aktornya, dan mereka tidak memerlukan lagi untuk mencari editornya siapa. Kalau orang-orang skenario atau pengarang cerita membuat seperti itu, mereka bakalan tunduk kepada AI, kepada robot. Kenapa? Karena mereka membuat skenario itu adalah seseorang yang membuat skenario itu nama ininya ya, nama cita-cita atau nama pekerjaannya aja ya. Skenario itu adalah pengarang cerita. Seseorang yang mengarang ceritanya dengan detail. Di situ juga ada nanti musiknya kayak gimana dicari oleh Google sama persis. Terus perjalanan, strukturnya itu dari pembukaan perjalanan, terus dialog, terus marah memuncak, marah menurun lagi, memuncak lagi, menurun lagi. Itu mungkin kalau menurut gue itu bakalan bisa. Google VO3 ini nggak main-main. Mereka juga bersaingan dengan AI yang sekarang sudah terbentuk. Semakin banyak AI, semakin banyak saingan yang sudah merajalela. Contohnya itu ya. Pertama, Meta Business Suite, Meta Business, Meta Platform Inc. Mereka dulu tidak mempunyai AI. Semenjak ada ChatGPT, semenjak ada Gemini di Google, mereka jadi iri. Meta menjadi iri. Bagaimana caranya kita bisa membuat AI? AI tersebut muncul Meta AI. Itu dari mana? Kalau pemikiran gua, mereka secara nggak langsung ingin bersaing ke semua platform developer AI. Sekarang Google VO3 udah ada di Google DeepMind. Nanti apalagi ChatGPT bisa kayak gitu lagi. Apalagi semuanya bisa seperti itu. Bukan kitanya mustahil atau gimana, tetapi memang sekarang AI sudah merajalela, bro. Jadi mau bagaimanapun kita sudah telak dengan waktunya. Seharusnya waktu yang sebelum AI itu ada, harusnya kita lebih kreatif, lebih nggak malas-malasan. Tetapi kita di sini rata-rata semuanya malas. Mau buat konten aja malu sama wajah, mau buat konten aja malu, dan idenya mungkin nggak habis, idenya mungkin nggak akan berjalan, cuman ini doang udah. Nampakin wajah nggak mau, nampakin suara apalagi yang tidak yang ada di belakang layar kamera seperti ini. Gua hanya bisa berdoa dan gua hanya khawatir aja kepada orang-orang yang sudah merajalela tentang AI ya. Gua aja nggak terlalu tunduk sama AI, walaupun ide ini dibuat dari AI, dan gua nggak pernah sekalipun mencari skrip dari AI tersebut. Bahkan itu pun gua hanya mencari ide bagaimana caranya bagaimana caranya gue bisa public speaking terus atau apa. Meskipun udah ada kreator channel lain yang sudah membahas tentang public speaking, tapi gue masih belum puas, masih merasa belum puas tentang pengetahuan yang udah dipikirkan dan udah disimpan oleh otak gue ini. Jadi itu dia pembahasan gue hari ini. Gimana menurut kalian? Ini bisa jadi masa depan cerah atau ancaman bagi kreativitas? Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. See you next episode.